I had a few times troubles because the boys they wanted to be take off my scarf. They're just making joke and throwing the water and throwing the eggs. Selamat datang di negara dengan ibu kota terdingin di dunia. Di negara ini lahir para penakluk dari Asia yang menjelajah jauh hingga ke tanah Eropa. Kali ini saya di Mongolia, negeri tempat tokoh bersejarah Genghis Khan. Tapi kedatangan saya bukan hanya akan menceritakan bagaimana kisah sang panglima besar. Saya akan memotret lebih dekat bagaimana kehidupan Islam dan juga Muslim sebagai minoritas. Jadi, ikuti perjalanan saya untuk melihat lebih dekat Islam di negeri Genghis Khan. Perjalanan Jazirah Islam kali ini membawa saya ke ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Berada di antara Rusia dan Cina, Mongolia memiliki penduduk sekitar 2,8 juta jiwa, dengan setengahnya tinggal di kota ini. Ulaanbaatar memang belum semaju Eropa, namun gedung menjulang di pusat kota dengan kendaraan lalu lalang menjadi ciri khas negara Asia yang masih berkembang. Sepanjang jalan Peace Avenue dipenuhi kesibukan warga Ulaanbaatar yang hilir mudik di tengah udara yang dingin. Dalam sejarah dunia, Mongolia memang tak bisa dilepaskan dari nama besar Genghis Khan. Dan di sini saya menyaksikan bagaimana Genghis Khan begitu diagungkan oleh warga Mongolia. Patung raksasa sang panglima berdiri megah di Sukhbatar Square atau Genghis Khan Square. Lapangan pusat kota ini menjadi tempat bagi warga Ulaanbaatar untuk menikmati waktu bercengkrama bersama teman maupun keluarga. Nah, Sukhbatar Square juga tempat paling cocok untuk bertemu janji. Fatima, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini adalah sahabat saya dari Mongolia, Fatima. Nama asli your real name, your Mongolian name? Bolar Tsitsik. Bolar Tsitsik. Itu adalah nama aslinya Fatima. Dia adalah sahabat muslimah saya dari Mongolia yang akan berbagi kisah. Let's go. Let's go. Fatima atau Barisa Bolar Tsitsik, seorang muslimah keturunan Mongolia yang saya kenal dari sebuah blog. Wanita berusia 37 tahun ini berasal dari suku Han, suku asli Mongolia yang mayoritas beragama Buddha. So, Fatima, when is the first time you know about Islam and why you choose Islam to be your religion? It was on 1919. One of my Pakistan brother, he has helped me to read the Quran. When I read the Quran, I accepted Islam. So I went to mosque myself. Then I converted to Muslim. It's around 20 years. 20 years, mashallah. When the first time you saying Shahada and then after becoming Muslim, what's your feeling? It's like it's opened the chain. So I feel peaceful and I want to learn more and more. So everything is great for me now. Oh, mashallah. Setelah menjadi seorang Muslim, Fatima merasa lebih damai dan tenang dalam menjalani hidup. Setiap langkahnya menjadi jelas dan terarah lewat tuntunan kitab suci Al-Quran.
Bagi Fatima, Al-Quran menjadi titik balik seluruh kehidupannya. Hingga akhirnya, ia tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh. Namun menjadi pemeluk agama minoritas dan hidup di kota besar seperti Ulaanbaatar, ternyata juga membawa banyak tantangan. You one of the Muslimah living in Ulaanbaatar. Is it hard to live as a Muslimah? I heard you don't wearing hijab. I cannot wear my hijab every day because of the recently people understood the Muslim people are the terrorists, and because of that the people is getting the wrong information from the media. But still I'm trying to explain to the people. Still I'm trying to be a Muslim, so I'm proud of my religion. So my relatives, friends, they understood me. They respect me. You have any? Inshallah, the people will understand us. So you have any bad experience when you're using your hijab? Yeah, I had a few times troubles because the boys, they wanted to take off my scarf. They're just making joke. And throwing the water and throwing the eggs. Maybe later you will find a way. Inshallah. Yeah, inshallah. Okay. Let's go telling a story while we're walking. It's too cold in here. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bagi beberapa muslimah yang hidup di negara minoritas muslim, memang tidak mudah menunjukkan identitas mereka. Terkadang, hijab masih menjadi hal tabu dalam masyarakat. Hingga saat ini, mu'alaf muslim dianggap asing bagi warga Mongolia. Di antara 3 juta warga, muslim hanya berjumlah 5% atau sekitar 150.000 jiwa saja. Itu pun terkonsentrasi di wilayah barat Mongolia, di Provinsi Bayan Ulgi dan Hod. Mereka merupakan komunitas muslim etnis Kazakh. Now we are coming to our office. Nah, kita sudah sampai di kantornya Fatima. Kita lihat kantornya ini. Assalamualaikum. It's a tour and travel. Thank you. It's a tour and travel office and also a translation. Yes, translation and the training course for the Turkish, Arabic, English, and also small library. Oke, small library. Kita lihat. Selain Fatima, ada lagi 2 temannya yang bekerja di sini. Sayang, hari ini mereka sedang libur menyambut perayaan musim semi di Mongolia. Tak hanya seorang pemandu wisata profesional, Fatima juga menjadi penerjemah semua dokumen resmi di kantor ini. Fatima menguasai 6 bahasa, Mongolia, Rusia, Urdu, Arab, Turki, dan Inggris. Ia bisa memahami semuanya, baik lisan maupun tulisan. Karena kemampuannya inilah, Fatima bisa menjejakkan kaki ke berbagai negara, termasuk Indonesia. You were in Indonesia in 2010. Indonesia, Jakarta and Bali. For attending or maybe for the translator for the conference. Because there is an international conference. How long you stay in Indonesia? Jakarta 3 days and Bali 4 days. Kini setelah sekian lama menjadi seorang muslim, Fatima ingin berbagi syiar Islam melalui berbagai macam cara. Selain digunakan sebagai kantor, ruangan ini juga ia manfaatkan sebagai perpustakaan kecil. Tempat koleksi Al-Quran, hadis, dan beragam buku bertema Islam dari berbagai negara. Bagi Fatima, ini adalah wujud kontribusi kecilnya untuk membantu menyebarkan Islam di Mongolia. This is all the small Qurans when people converted to the Muslim. I like to give as a gift to them. And Mashallah. So This is the same book. yes, all the same. This is the small piece of the Quran, and then when they this is all the firstly I wrote the book is English translation because of they don't know Arabic.
If people want to know about the Islamic, So this they have on this book there is no Arabic, yeah? no Arabic. Okay. So firstly, when they read this in English, after I start teaching them the Arabic letters, first they have to understand the book, what's meaning of this one. Then they start thinking, for example, everything is in Arabic when they make salah, when they are fasting, for example, when they have the wudus, they have to say in Arabic. So if they ask me, we want to know these words, what's meaning of this one. Tak jauh dari kantor, Ibu Fatima Dafajaf bersama sang adik membuka toko kecil yang menjual beragam kebutuhan sehari-hari. Setiap pulang kerja, Fatima selalu mampir ke toko ini untuk membantu sang ibu. Setelah sang suami meninggal dunia 7 tahun silam, kini Fatima tinggal bersama ibu dan anak tunggalnya. Nah, jadi ini adalah toko milik saudaranya Fatima. Tapi memang yang biasanya menjaga di sini sehari-hari adalah ibunya Fatima. Nah, ini ibu Fatima sebenarnya belum memeluk agama Islam. Tapi gimana pun hubungan antara ibu dan anak tidak akan pernah terpisah. Bagi Dafajaf, Fatima tetaplah anak kesayangannya. Mereka merasakan sebuah ikatan darah dan batin yang tak akan pernah putus. Kini, Fatima dan Dafajaf saling bahu-membahu dalam menguatkan ekonomi keluarga. Untuk menghormati Fatima sebagai Muslim, toko ini tidak menjual alkohol, berbeda dengan sebagian besar toko yang dimiliki warga Mongolia. Selain itu, sosok Fatima sebagai Muslim tak mempengaruhi para pembeli. Hampir sepanjang waktu, toko ini selalu ramai pengunjung. Selesai melihat toko, Fatima mengundang saya ke rumahnya. Sahabat Fatima, Mazeha atau Bacimek, sudah menunggu kedatangan kami. Seminggu sekali mereka bertemu untuk berbagi kisah tentang kehidupan. Mazeha juga mualaf sama seperti Fatima. Ia memeluk Islam sejak tahun 2001. Kini setelah 16 tahun menjadi Muslim, Mazeha bersama Fatima juga mencoba membantu saudara Muslim lain yang tinggal di Ulaanbaatar. Tinggal di kota minoritas Muslim seperti Ulaanbaatar, tak banyak tempat untuk mencari informasi tentang Islam. Jadi kedua wanita ini mencoba memberikan informasi kepada mereka yang ingin mengetahui tentang Islam, seperti pada Jadamba, seorang pria asli Mongolia yang mulai tertarik dengan Islam. Dalam setiap obrolan, Fatima dan Mazeha tidak pernah memaksa ataupun menjatuhkan agama lain. Mereka hanya menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang penuh kedamaian. You like it? Of course. Allahu Akbar. Subhanakallahumma.
Bertandang ke Mongolia tak afdol jika belum menengok kehidupan suku nomadennya. Dari Ulaanbaatar, saya dan Fatimah harus melintasi Gunung Khumbukan selama 6 jam perjalanan. Kami akan mengunjungi keluarga Fatimah yang tinggal di tengah gurun Mongolia. Di perjalanan, pemandangan padang stepa khas Mongolia terhampar luas sepanjang mata memandang. Kami juga sempat singgah di kota tua Karakorum, bekas ibu kota Kekaisaran Mongolia. Di kota ini berdiri komplek Erdene Zoo, biara Buddha pertama di Mongolia. Selain menjadi biara, Erdene Zoo juga masih digunakan sebagai museum dan kuil peribadatan. Ya, mayoritas warga Mongolia merupakan pemeluk agama Buddha Tibetan, yakni aliran agama Buddha yang menyebar dari wilayah Tibet. Bagi Fatimah, meski kini telah memeluk Islam, ia tetaplah wanita berdarah Mongolia. Ia akan tetap menghormati Buddha sebagai agama mayoritas dengan seluruh kebudayaannya. Alhamdulillah, kita udah sampai di rumah salah satu keluarga dari Fatimah, keluarga jauh. Kita akan mukim di sini, tinggal bersama suku asli Mongolia. Batseksek dan Bayarbat merupakan saudara sepupu Fatimah. Mereka juga berasal dari suku yang sama, yaitu Hal, kelompok suku asli Mongolia dengan populasi terbanyak. Dalam sejarah, suku Hal dikenal sebagai keturunan langsung dari Genghis Khan. Tak heran, mereka juga populer sebagai suku pelestari budaya Mongol. Jadi seperti ini kalau rumah asli dari suku tradisional di Mongolia. Jadi tendanya memang seperti ini, biasanya mereka hidup berpindah. Dan sampai saat ini mereka masih terus melakukannya. Iya, milk tea with salt. Berbeda dengan sebagian besar keluarga Fatimah, Batseksek beserta suami dan anaknya Anar masih menjalankan kebiasaan nenek moyang suku Mongolia untuk tinggal secara berpindah. Tenda suku Mongolia atau gir berukuran cukup besar. Rangkainya terbuat dari kayu yang bisa dibongkar pasang, sementara bagian dinding terbuat dari kain kanvas dan lapisan plastik. Semua ruangan menjadi satu, baik ruang tamu hingga tempat tidur. Tungku perapian ditempatkan tepat di tengah ruangan untuk membuat suhu di dalam tenda menjadi lebih hangat. Bagi saya, pemandangan yang menarik adalah bagaimana mereka tidak memandang Fatimah berbeda, meski ia telah menjadi seorang Muslim. Mereka tetap memperlakukan dan menyambut Fatimah sebagai bagian dari keluarga, termasuk saya sebagai teman Fatimah yang berhijab. Seperti kita tahu, Ulaanbaatar dijuluki sebagai ibu kota terdingin di dunia. Ini mengacu pada perhitungan suhu rata-ratanya dalam setahun. Ulaanbaatar berada di nomor 1, yakni minus 2,7 derajat Celcius. Disusul Reykjavik di Islandia dengan suhu rata-rata 4,4 derajat Celcius. Letaknya yang tinggi, lebih dari 1.300 meter di atas permukaan laut, jauh dari pantai, serta terpengaruh angin muson yang sangat kuat dan konstan, membuat Ulaanbaatar mempunyai musim dingin yang panjang, dengan temperatur terendah mencapai minus 40 derajat Celcius. Jadi kalau mau mengendarai onta di Sanjun di daerah Mongolia, dia harus pakai pakaian tradisional seperti ini, bukan hanya untuk bergaya, tapi ini memang untuk kenyamanan karena cuacanya dingin dan berangin.
Semua bersiap, termasuk si mungil Anar. Kami akan menikmati suasana sore di Gurun Elsen Tasarhai. Meskipun berbeda agama, Fatima masih merasakan ikatan yang kuat sebagai satu keluarga suku Hal. Tinggal di keluarga non-muslim menjadi hal baru bagi saya. Namun saya benar-benar terharu bagaimana keluarga ini mencoba memahami saya dan Fatima sebagai muslim dan juga keluarga yang datang dari jauh. Waktunya makan malam tiba. Saya, Fatima, dan Batsetsek menyiapkan olahan khas suku Han. Tinggal berpindah membuat kuliner khas suku nomaden Mongolia sangat sederhana. Biasanya hanya berupa olahan daging dan tepung, tanpa banyak bumbu dan proses memasak yang rumit. Jadi ketika berkunjung ke keluarganya yang masih suku tradisional asli Mongolia, yang non-muslim, Fatima biasanya untuk makan di dalam keluarga ini meminta makanan yang halal, berarti dia menjadi vegetarian. Nah, ini adalah kusyur yang direbus but. Nah, ini isinya terbuat dari sayuran, ini nanti akan digoreng, otomatis halal. Adonan tepung wot berisi daging dibentuk menyerupai bunga. Sementara husur yang diisi campuran kentang dan kol dibentuk menyerupai kue pastel. Menunggu wot dikukus, husur cukup digoreng sebentar hingga berwarna kecoklatan. Tak lama menunggu, makan malam pun siap. Kini saatnya duduk bersama menikmati keramahan ala suku Hal dari Mongolia. Nah, sudah seharian, kini saatnya beristirahat. Hari ini saya akan mukim di dalam ger atau rumah tradisional suku Mongolia. Di tempat tidur saya, saatnya istirahat. Assalamualaikum. Mongolia, tanah legenda para penakluk dari Asia, ternyata masih menyisakan sekelumit kisah muslim sebagai minoritas. Kemegahan tanah Genghis Khan ini membius setiap musafir dengan segala keramahan dan eksotismenya. Saya telah menyaksikan bagaimana Fatima sebagai seorang muslim minoritas bertahan. Tapi perjalanan saya belum selesai. Saya masih akan menyaksikan kisah bagaimana suku muslim Kazakh bertahan di tengah pegunungan Altai, Mongolia. Saksikan terus perjalanan saya dalam Jazirah Islam.